Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan uji ANOVA pada program SPSS. Untuk di variabel view, kita harus membuat nama data yang bakal kita input. Yang pertama itu ada hasil luas kelompok satu. Nah, ini adalah tipenya numerik kan, data numerik, terus tuh lebar data yang akan dimasukkan itu maksimal 8. Desimalnya itu data yang kita input apakah dia berbentuk desimal atau bilangan bulat kan. Nah, terus untuk di values-nya, di nilainya itu nggak ada, missing-nya juga nggak ada. Nah, ini adalah columns-nya terdapat berapa kan, terus tuh measure-nya scale. Nah, untuk data kelompok ini, di data kelompok ini hanya saja yang membedakan itu ada di desimal. Di desimalnya itu di datanya nggak ada yang desimal. Untuk values-nya itu saya buat di datanya kan bakal saya input 1 sama 2. Jadi untuk 1 itu kelompok A dan 2 itu kelompok B. Sudah kita menginput ini di variable view, terus kita masukin data yang bakal kita kerjakan untuk uji ANOVA itu sendiri. Nah, untuk hasil UAS ini adalah nilai, hasil UAS ini adalah data yang kita input. Seperti kita lihat ketahui, teman-teman, kalau di data ini itu kan desimalnya ada 1, makanya di variable view tadi saya tulisnya desimalnya hanya 1. Nah, untuk di data kelompok itu kan ada dia berjenis 1, 1, 1, 2, 2. Nah, seperti diketahui di variabel view tadi, untuk di kelompok itu di nilai values-nya untuk 1 itu kelompok A dan 2 itu kelompok B. Jadi otomatis nanti SPS-nya akan membaca kalau 1 itu kelompok A dan yang kalau 2 itu kelompok B. Kita pergi ke menu Analyze. Di Analyze itu banyak, ada reports, descriptive statistics, tables, comparison means, general linear model, general linear models, mixed models, correlates, regression, log linear, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan uji ANOVA kan. Nah, pilih menu compare means, terus itu ada yang namanya one way ANOVA atau uji ANOVA satu arah. Karena berhubungan data kita hanya 1, maka kita gunakan one way ANOVA satu arah. Nah, ini kan hasil UAS ini kan tadi kan di sini kan. Jadi saya input ke defendant list. Terus tuh untuk faktornya itu ada kelompok. Di constructs itu kita cek satu-satu, itu tidak berpengaruh, dan post hoc-nya itu kita tulis Banferroni, terus signifikan levelnya 5%, 0,05. Selanjutnya di option, kita pilih descriptive homogeneity of variance test. Terus continue, maka oke. Nah, jadi ini adalah hasil output yang uji ANOVA itu sendiri. Ini adalah deskriptif dari data yang kita input untuk kelompok A, kelompok B. N ini adalah sebanyak berapa, mean, rata-rata, standard deviation, standar errornya ada berapa, terus ini lower bound, upper bound, nilai terendah, tertinggi, minimum, maksimum. Nah, terus ini ada test of homogeneity of variance. Terus ada, nah ini adalah tabel yang uji ANOVA itu sendiri. Ini kan terdapat nilai sig-nya 0,037. Berarti lebih kecil dari nilai apa yang kita masukkan tadi, 0,05. Maka v-value-nya itu ditolak. Jadi, data yang kita ambil ini signifikan. Gitu. Nah, ini untuk uji ANOVA kan teman-teman. Terus kalau untuk uji validitas, reliabilitas itu gunakan data ini ya teman-teman. Nih, data ini. Ini datanya ada 10 item data. Caranya sama seperti yang pertama saya jelaskan untuk uji ANOVA tadi. Kan kalau uji ANOVA tadi kan kita menginput data. Desimalnya kan 00 semua. Untuk values-nya juga 0 karena tidak ada menggambarkan suatu data tersebut. Untuk desimalnya 00 itu
seperti kita lihat, pas aku menginput, itu emang nggak ada nilai desimal. Jadi, kita langsung ke menu Analyze. Ini kan untuk mencari uji validitas dan realitas kan, teman-teman. Kita pergi ke Scale. Nah, Scale ini ada namanya Reliability Analyze. Kalau di SPSS dia membaca validitas dan realitas ya, teman-teman. Terus, tadi kan datanya sebelum diinput dia ada di sebelah kiri, tapi setelah saya input, kita input item 1, item 2, sampai item 10, udah kita input. Terus kita gunain modelnya itu alpha, karena biasanya kita gunain itu pakai alpha. Untuk di statistiknya, kita klik correlation, scale if item delete, dan ANOVA tabelnya nggak ada. Non, kita langsung aja. Terus continue. Oke. Maka nilai outputnya keluar. Nih, nilai outputnya keluar. Ini apa ada nilainya? Nilai Cronbach's alpha, Cronbach's based on standard and of item. Nah, bisa dilihat cache processing summary. Nah, ini kan uji realitas dan validitas udah selesai. Selanjutnya itu ada uji T sampel berpasangan, paired test. Saya gunakan ini data sebelum mengikuti program latihan. Ini saya buat kelompok 1 setelah mengikuti program latihan kelompok 1. Nah, ini kan datanya sebelum dan sesudah atau sebelum dan setelah gitu. Jadi kita pertama-tamanya kan variable view-nya pertama kan kita kan menginput data variable view. Kayak biasa tadi tulis apa namanya ini terus tuh desimalnya kan 0 0 dan bisa dilihat datanya kan nggak ada desimal. Jadi langsung ke menu analyze. Di analyze kita ke compare means. Compare means itu ada pirate sample t-test. Nah, ini uji T sampel pasangan ya. Terus kita klik. Nah, ini udah saya masukin kan untuk variabel 1 di sebelum dan variabel 2-nya setelah. Terus kita lihat di optionnya, ini kita gunain interval 95% dan apanya 5%. Terus kita okein. Maka hasilnya di output, nih, jadi outputnya 0,023, kurang dari value-nya 0,05, maka H0 ditolak. Maka tesnya signifikan. Terus untuk uji T independen, saya gunain data ANOVA tadi. Bisa digunain data ANOVA karena saling berhubungan gitu datanya, bisa digunain. Sama, pertamanya tadi kita harus variable view tadi menginput data yang sudah saya jelaskan di pertama tadi kan. Terus data view, klik analyze, terus compare means. Nah, ini ada tulisan independent sample t-test. Jadi tulis independent, klik independent sample t-test. Tuh, masukin kelompok 1, masukin ke test variable. Kelompok ini masukin di group variable. Ini define groupnya 1 sama 2 ya. Nah, udah ya. Terus option. Ini interval 95%. Terus oke. Maka muncul outputnya. Nih. Tara. Bisa dilihat kan teman-teman. Ini nilainya ada 0,037 sama 0,033. Maka H0 ditolak. Maka datanya signifikan. Sampai di sini penjelasannya. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.